Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Dan saat ini kita akan berbicara bagaimana cara mengembangkan kemampuan kita di dalam mendengarkan. Cara mengembangkan kemampuan kita di dalam mendengarkan. Menurut sebuah penelitian ya, dari Sales Cybernetics, seorang penulis Brian Adams mengemukakan 90% dari sehari itu kita habiskan untuk menulis, 16% dari sehari kita habiskan untuk membaca, 30% kita habiskan untuk berbicara, dan 45% kita habiskan untuk mendengar. Tapi mengapa mendengar itu masih sulit saja dilakukan oleh beberapa orang? Ada seorang guru berkata ke murid-muridnya di kelas, apa bedanya mendengarkan dan mendengar? Kelas hening, lalu akhirnya ada seorang menjawab begini, Bu Guru, bedanya mendengarkan dan mendengar adalah kalau mendengarkan artinya adalah ingin mendengar, ingin mendengar. Mari kita ciptakan keinginan kita untuk mendengar, sehingga kemampuan kita mendengar bisa bertambah baik. Yang pertama, tataplah rekan bicara kita, tataplah rekan bicara kita. Dengan mendengar dimulai dengan mencurahkan perhatian pada rekan bicara kita. Saat berinteraksi, jangan lakukan pekerjaan lain. Disambil dengan mencuci piring, menonton TV, kita jadwalkan pembicaraan agar kita bisa fokus dan menatap rekan bicara kita. Lalu yang kedua, jangan banyak menginterupsi, jangan banyak menyela. Karena dengan menyela itu kasarnya sama katanya, seperti menginjak jari kaki mereka, seperti yang dikatakan Robert L. Montgomery dalam bukunya Listening Made Easy. Dia bilang menyela ide orang lain sama kasarnya dengan menginjak kaki mereka. Orang cenderung menyela sebenarnya karena hal berikut: mereka tidak terlalu menghargai rekan bicara. Mereka ingin membuat orang lain terkesan bahwa mereka pintar. Lalu yang ketiga, mereka terlalu bersemangat di dalam berbincangan. Lalu yang selanjutnya, berfokuslah untuk memahami sesama. Banyak orang lain lupa dan cepat lupa tentang materi bicara. Memang berdasarkan penelitian dari Michigan State, Ohio State, Florida State, dan University of Minnesota, ketika orang mendengar hanya 50% yang dia ingat, dan besoknya dia hanya ingat 25%. Nah, mari kita biasakan untuk memperhatikan, memahami rekan bicara kita. Lalu yang berikutnya, kita temukan kebutuhan orang itu pada saat itu. Temukan kebutuhan. Apa sih kebutuhan orang di dalam melakukan pembicaraan? Karena orang berbincang karena alasan ingin mencari hiburan, ingin melampiaskan kemarahan, ingin meyakinkan, ingin menginformasikan, ingin dimengerti, ingin meredakan kegugupan. Kita harus peka terhadap kebutuhan tersebut. Lalu ujilah emosi kita. Seperti tadi dikatakan bahwa kebanyakan orang membawa beban emosi yang menyebabkan mereka bereaksi terhadap orang. Apabila kita emosional saat kita berbicara dan emosi kita berlebihan, mari kita uji emosi kita. Mungkin ada sesuatu yang belum kita selesaikan, ada beban emosi yang terbawa saat kita berbincang. Lalu selanjutnya, tundalah penilaian kita. Kita jangan cepat menilai seseorang. Hampir setiap orang banyak melakukan penilaian sebelum informasi diberikan secara utuh. Lalu ringkaslah di saat-saat jeda. Kita harus meringkas di saat-saat jeda. Misalnya seperti yang dikatakan John H. Melchior, dia menyarankan komentari apapun yang kita dengar dan pastikan itu terdengar personal. Misalnya kita katakan ke rekan kita, Sheryl, itu pasti sangat penting bagimu. Hal itu akan membantu kita tetap di jalur pembicaraan. Ya, dan beranjaklah dari hanya sekedar kata itu menarik. Kita harus melatih diri untuk melontarkan komentar yang penuh makna kepada rekan bicara kita, sehingga dia bisa memberikan informasi-informasi lebih lanjut. Lalu bertanyalah
memperjelas. Bertanyalah untuk memperjelas. Untuk memperjelas, kita buat pertanyaan. Sama seperti reporter yang ahli biasanya, dia menatap rekan bicaranya, berfokus untuk memahami, menunda penilaian, dan merangkum apa yang dikatakan orang lain. Orang lain percaya kepadanya, dan nampaknya dia bersedia menceritakan apa saja. Kita jangan hanya seperti reporter yang hanya berpaku pada mikrofon dan menyemburkan pertanyaan pada pembicara. Bukan. Kita harus menjadi reporter yang sopan, menindaklanjuti pertanyaan dan mencari kejelasan. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, menjadikan mendengar itu sebagai prioritas. Menjadikan mendengar itu sebagai prioritas. Mari kita perhatikan kejadian yang dilakukan oleh almarhum Sam Walton, pendiri Walmart yang pernah menjadi orang terkaya di Amerika Serikat. Ada satu kejadian, dia minta dihantar pergi ke suatu negara bagian Texas, dan dia bilang ke kopilot, kamu nunggu ya 100 mil dari tempat sekarang. Apa yang dia lakukan? Dia duduk bersama dengan supir truk yang bertuliskan Walmart, dan dia berbincang-bincang dengan supir truk itu. Itulah bagaimana kemampuan mendengar bisa memperkaya dia untuk informasi kemajuan bisnis. Juga ada cerita tentang seorang pria yang cerai dari istrinya yang pertama dan menikah. Di pernikahan yang kedua, pernikahan keduanya sudah berlangsung dengan baik, tetapi dia mengalami tuntutan terus dari istri yang pertama dengan anak wanita dua yang dihasilkan dari pernikahan pertama. Karena dia bingung, dia akhirnya menyewa pengacara untuk beradu di pengadilan. Tetapi ketika dia mendengar materi tentang berbicara, maka dia mengubah pikirannya. Dia mengajak mantan istrinya itu ngobrol, dan ternyata benar istrinya menangis, menceritakan pengalaman-pengalamannya membesarkan kedua anak yang dengan orang tua tunggal, dan akhirnya pembicaraan itu memulihkan hubungan dia dengan anak-anak dari istrinya yang pertama dan juga mantan istrinya itu. Mendengarkan bisa membawa pemulihan, dan mendengarkan bisa membuat kita berhasil dan bahkan mempengaruhi nilai-nilai positif bagi sesama. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.